Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita hari ini, Ibu ingin mengingatkan pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai cerita cerpen. Ibu ingin mengingatkan kepada kalian bahwa cerita cerpen atau sering kita sebut dengan cerita pendek merupakan salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa fiksi yang isinya cenderung padat dan mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh secara singkat. Karangan yang berbentuk cerita fiksi dan berdasarkan juga dengan imajinasi penulis. Jadi cerita cerpen ini dia sebuah cerita yang berbentuk fiksi. Dan pada pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah memberitahu kalian kan mengenai struktur dari cerita cerpen tersebut. Yang pertama ada abstrak, yaitu ringkasan atau gambaran di awal cerita. Biasanya bagian ini tidak harus ada atau tidak wajib ya. Lanjut, struktur kedua yaitu orientasi, di mana bagian pengenalan tokoh baik latar serta terletak di awal mulai cerita biasanya. Kayak misal pengenalan tokohnya siapa aja, terus latarnya itu sepertinya contohnya tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya apa. Seperti itu ya. Lanjut struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi itu di mana awal mulanya muncul sebuah masalah dalam sebuah cerita. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu konflik yang ada di komplikasi itu semakin memuncak. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi itu seperti jalan keluar dari struktur evaluasi dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir strukturnya adalah koda. Koda merupakan bagian penutup yang berisi nilai moral atau pesan, atau biasa kita sering sebut dengan amanat. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah cerita cerpen. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, cerita cerpen adalah sebuah cerita fiksi. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu fiksi dan cerita yang akan kita buat pada hari ini adalah sebuah cerita cerpen yang memiliki genre fantasi. Maka dari itu hari ini kita akan belajar membuat cerita cerpen, mengenal apa yang dimaksud dengan fantasi dan juga apa yang dimaksud dengan fiksi, agar kalian lebih paham dalam membuat cerita cerpennya. Apa itu yang dimaksud dengan cerita fantasi? Kalian sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan cerita fantasi? Apa cerita fantasi? Ada yang masih ingat? Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan sebuah cerita yang mengisahkan imajinasi, fantasi, khayalan yang tidak nyata dari sang penulis. Salah satu unsur dari cerita fantasi adalah adanya hal yang tidak pernah terjadi di dunia nyata, namun terjadi di dalam sebuah cerita dongeng itu sendiri. Mungkin kalian pernah membaca atau melihat yang namanya cerita fantasi. Ada yang pernah membacanya? Ya, itu sang kancil. Cerita fantasi itu bisa dalam berbentuk novel, dongeng, terus komik, ataupun fabel. Kalian tahu fabel apa? Hewan apa ya? Fabel merupakan sebuah cerita di mana seluruh tokohnya adalah hewan. Begitu ya. Cerita fantasi itu adalah cerita genrenya. Ada beberapa genre. Ada fantasi, ada romansa, ada komedi, ada misteri,
benar-benar nyata atau terjadi di dunia nyata. Kalau fiksi itu kejadiannya hanya terjadi di dunia atau di buku cerita tersebut. Nah, sampai sini coba kalian tahu nggak, sebelum ibu menjelaskan apa itu cerita fiksi, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Selain itu apa lagi? Dibuat berdasarkan imajinasi. Ya, ada lagi yang menambahkan? Fiksi merupakan suatu karya yang mempunyai unsur-unsur yang dapat menentukan baik atau tidaknya sebuah karya itu. Fiksi merupakan suatu karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat ceritaan, khayalan, imajinasi yang tidak ada di dunia nyata, sehingga tidak perlu dicari kebenarannya. Makanya dibilang bahwa kejadian dalam cerita fiksi itu hanya terjadi di buku dongengnya. Selanjutnya, ibu kalian mengamati salah satu video yang akan kita saksikan berikut ini. Setelah itu, ibu ingin kalian untuk beberapa kelompok untuk membuat satu cerita cerpen. Dan cantumkan nama kelompoknya di belakang kertas. Bukankah kamu gadis? Apakah ia sudah bekerja? Mana yang pengen bulan, mana yang petik, mana yang penting maksud ucap dari masalah. Ayo bantuin dulu. Nama kelompoknya nanti dulu, langsung ke ceritanya. Judul, kalian harus tentukan temanya. Temanya mau apa? Judulnya mau apa? Habis tema kalian tokohnya apa? Apakah cerita fabel, tokohnya hewan atau bukan? Yang ketiga alurnya harus jelas. Ada awalan, ada pertengahan, ada akhir. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk membuat cerita fiksinya, dilanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Bingung bagian abstrak. Tadi yang beritahukan abstrak itu nggak ada di cerita. Jadi kalaupun kalian pakai abstrak itu tidak apa-apa. Yang penting itu yang paling utama orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kodanya. Nah, jangan sampai ketukar tuh bagian komplikasi, evaluasi, dan juga resolusi. Nah, orientasi itu kan pokoknya orientasi itu di bagian pengenalan tuh, misalnya nama tokohnya siapa-siapa aja, terus pengenalannya dia di tampil mana nih, apakah di perhutanan, di kota. Nah, ya seperti cerita di situ tuh contoh ibu kamu. Nah, itu kan di situ cerita si Dina sedang menuju di sungai. Kita akan membacakan hasil dari karangan cerita teks fantasi atau cerita fiksi yang kalian buat. Nah, ibu minta satu kelompok untuk maju. Aurel sama Kaisa coba bacakan cerita yang kalian bikin. Ayo maju. Ya, coba dibacakan. Judulnya apa? Si kucing pemberani. Alkisah seorang kucing bernama Luna tinggal di sebuah desa yang damai. Setiap hari ia membantu penduduk desa dengan mengantar surat
kalian sudah paham cara membuat sebuah cerita cerpen atau cerita fiksi? Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, sebelum akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran kita hari ini ya, pertama, cerita cerpen atau cerita pendek atau yang bisa kita sebut merupakan sebuah cerita adalah sebuah cerita jendela kecil kehidupan yang disajikan secara ringkas tetapi akan makna pesan yang tersampaikan melalui unsur pembangunan. Nah, selain itu juga kita sudah mempelajari apa itu yang disebut cerita fiksi dan juga cerita sih. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu, cerita Fanti adalah sebuah cerita yang ditulis oleh penulis sesuai imajinasinya. Nah, sedangkan untuk fiksi adalah genre dari sebuah cerita, mana cerita fiksi itu sama sebuah cerita yang dimana tersebut adalah sebuah imajinasi dari penulis. Nah, kejadian yang ada di dalam cerita tersebut itu tidak akan terjadi di dunia nyata. Nah, semua kejadian tragedi cerita yang ada dalam fiksi tersebut hanya terjadi dalam cerita seperti yang Ibu jelaskan. Nah, unsur dari cerita cerpen, cerita fantasi juga tadi kan kita sudah memberinya. Bahkan di pertemuan sebelumnya juga kita sudah mempelajarinya. Nah, strukturnya itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, juga koda. Teman kita juga tadi sudah kan cerita yang mereka. Nah, cerita kelompok keluarga yang kalian buat bagus, namun tadi ada beberapa yang masih ada bingung di antara bagian evaluasi dan resolusi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas atau kembali mengenai materi ini.